Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai masih menunjukkan sikap keras terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Sinyal tersebut terlihat dari pengarahan berkelanjutan kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang mengarah pada kemungkinan operasi militer. Gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dilaporkan terus bergerak ke arah kawasan bersamaan dengan pengiriman pesawat tempur taktis tambahan, pesawat kargo, dan pesawat pengisi bahan bakar udara. Pelacak penerbangan daring mencatat jet tempur F-15A Strike Eagle bersama pesawat pengisi bahan bakar KC-135 Stratotanker pas landas dari Inggris menuju Timur Tengah. Pengamat pertahanan asal Amerika Serikat Howard Altman pada 20 Januari menilai F-15A merupakan tulang punggung operasi udara AS di Timur Tengah selama hampir 1 dekade. Pesawat tersebut juga berada di garis depan dalam menghadapi serangan drone dan rudal jelajah Iran yang sebelumnya menargetkan Israel. Ia juga menyebut F-15A berpotensi memegang peran krusial apabila Iran melancarkan serangan besar terhadap Israel maupun aset Amerika Serikat di kawasan. Selain itu, terpantau pula peningkatan pergerakan pesawat kargo C-17 Global Master 3 yang mengindikasikan persiapan logistik dalam skenario operasi lebih luas. Angkatan Udara AS dilaporkan turut mengirimkan tank M1 Abrams dan kendaraan tempur Bradley M2 meski keterkaitannya dengan Iran belum dikonfirmasi. Pemerintah sementara Venezuela mengumumkan telah menerima 5 triliun rupiah dari hasil awal penjualan minyak ke Amerika Serikat. Penerimaan dana tersebut disampaikan oleh Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, sebagai pendapatan pertama dari kesepakatan penjualan minyak setelah perubahan situasi politik di negara tersebut. Dana yang diterima berasal dari kesepakatan penjualan minyak Venezuela yang diklaim diambil oleh pihak AS dari cadangan nasional untuk dipasarkan secara terbuka. Meski catatan pelayaran belum menunjukkan ekspor fisik minyak secara penuh, hasil penjualan awal telah ditransfer ke rekening luar negeri sebelum dialokasikan ke sistem perbankan nasional Venezuela. Pemerintah menyebut dana tersebut mulai disalurkan melalui bank-bank publik dan swasta dengan koordinasi Bank Sentral Venezuela. Langkah itu ditujukan untuk menstabilkan pasar valuta asing yang selama ini bergejolak akibat krisis ekonomi berkepanjangan. Pemerintah sementara berharap aliran dana minyak tersebut dapat melindungi daya beli masyarakat dan menopang pendapatan negara yang tertekan oleh inflasi tinggi. Sejalan dengan masuknya dana dari sektor energi, pemerintah sementara Venezuela menyiapkan reformasi undang-undang minyak sebagai langkah lanjutan. Reformasi tersebut bertujuan melonggarkan aturan kemitraan guna menarik investasi asing ke sektor energi yang lama mengalami penurunan. Anggota Parlemen Venezuela, George Rodriguez, menyampaikan pada Selasa 20 Januari bahwa perubahan regulasi ini menjadi bagian dari strategi pemulihan industri minyak nasional. Amerika Serikat dilaporkan kembali meningkatkan upaya untuk mengklaim Greenland yang berada di bawah kedaulatan Denmark. Langkah Washington itu disebut beralasan pada isu keamanan Arktik dan stabilitas global, namun memicu ketegangan diplomatik dengan Uni Eropa. Situasi ini juga dinilai menekan soliditas aliansi NATO yang telah berdiri hampir 8 dekade. Di tengah dinamika tersebut, Iran justru menyoroti dan menyindir sikap Eropa yang dianggap tidak tegas dalam menghadapi kebijakan sepihak Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi menilai Eropa selama ini kerap menunjukkan dukungan terselubung terhadap langkah Presiden AS Donald Trump. Ia menyinggung keputusan Trump yang menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan internasional terkait program nuklir Iran pada masa jabatan pertamanya. Menurut Araghchi, sikap tersebut mencerminkan perilaku sepihak Amerika Serikat yang menantang tatanan global, sementara Eropa memilih untuk tetap patuh. Ia menyebut Eropa justru berkontribusi terhadap konsekuensi balik dari kebijakan tersebut dengan tidak mengambil posisi independen. Araghchi menilai Eropa kini menghadapi ironi dan disebut tak lebih dari penonton atas apa yang disebutnya sebagai dampak dari kepatuhan itu sendiri. Dalam konteks isu Greenland, Iran menilai ancaman Trump untuk mengambil alih wilayah tersebut semakin memperjelas pola kebijakan sepihak Washington. Araghchi menegaskan bahwa wacana pengambil alihan Greenland dengan cara apapun dinilai bertentangan dengan hukum internasional. Ia juga menyebut narasi tatanan berbasis aturan yang kerap digaungkan Barat menjadi kehilangan makna ketika diterapkan secara selektif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan kekerasan untuk mengambil alih Greenland. Pernyataan tersebut disampaikannya di Davos, Swiss pada Rabu 21 Januari 2026. Meski menolak penggunaan kekuatan militer, Trump tetap menegaskan bahwa AS masih harus memiliki kendali atas wilayah tersebut. Ia menyampaikan bahwa Amerika Serikat sebenarnya mampu merebut Greenland dengan kekuatan jika menginginkannya, namun Trump menegaskan dirinya tidak berniat mengambil langkah tersebut dan memilih tidak menggunakan paksa
kekuasaan dalam bentuk apapun. Ia juga menilai pernyataannya itu penting karena selama ini banyak pihak mengira Amerika Serikat akan menempuh jalur kekerasan. Sikap tersebut menandai perubahan signifikan dari pernyataan Trump yang sebelumnya kerap melontarkan ancaman penggunaan kekuatan militer terkait Greenland. Pernyataan Trump tersebut turut meredakan kekhawatiran pasar keuangan yang sebelumnya tertekan oleh ketidakpastian kebijakan Washington. Sebelumnya, pasar sempat bergejolak akibat wacana tarif dan tekanan politik Amerika Serikat terhadap Eropa terkait sikapnya atas Greenland. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak lagi mempertimbangkan perdamaian yang sepenuhnya berorientasi pada perdamaian saat meningkatkan tekanan terhadap Denmark dan Eropa terkait ambisinya menguasai Greenland pada 19 Januari. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan kembali memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah. Langkah tersebut ditandai dengan pengiriman tambahan jet tempur F-15 Strike Eagle ke kawasan strategis tersebut. Pergerakan pesawat tempur itu terpantau melalui data pelacakan penerbangan, kemudian dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat pada 20 Januari. CENTCOM menyebut pengerahan F-15E dilakukan untuk meningkatkan kesiapan tempur sekaligus mencegah stabilitas kawasan. Jet tempur tersebut dinilai memberi fleksibilitas bagi militer AS untuk beralih cepat dari misi pencegahan ke operasi pertahanan maupun ofensif bila situasi memburuk. Meski lokasi penempatan dan misi rinci tidak diungkap demi alasan keamanan, analis pertahanan menilai langkah ini bukan rotasi rutin semata. Penguatan kekuatan udara tersebut dipandang sebagai bagian dari opsi militer Washington dalam menghadapi Iran. Sebelumnya, kapal induk USS Abraham Lincoln bersama kapal pengawalnya dilaporkan bergerak menuju Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal penangkal keras Amerika Serikat terhadap Iran dalam fase krisis yang kian sensitif. Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama 7 negara mayoritas Muslim untuk mendorong penyelesaian konflik Gaza. Keputusan tersebut diumumkan melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis 22 Januari 2026 yang menyebut Indonesia menyambut undangan bergabung dalam Dewan tersebut. Selain Indonesia, 7 negara Muslim yang bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump adalah Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan para menteri luar negeri dari 8 negara tersebut menyatakan dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang dipimpin Presiden Trump. Para menteri juga menegaskan komitmen negara masing-masing untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai bagian dari pemerintahan transisi sesuai rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. Selain itu, mendukung rekonstruksi Gaza serta mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Pernyataan dukungan tersebut juga disampaikan secara bersama oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bersama para menteri luar negeri negara anggota Dewan Perdamaian pada Kamis 22 Januari. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyampaikan bahwa negaranya juga telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.